sebelum masuk teng agama Islam, piyambakipun mesti membuat syair untuk menjelek-jelekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi nalika sahabat Ka'ab bin Zuhair menika masuk Islam, maka beliau setiap kali ketemu sama Rasulullah selalu memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka puji-pujian kepada Nabi kados dene wau sing diwaoske tim hadrat niku kan puji-pujian datang Kanjeng Nabi. Itu sudah ada sejak Rasulullah masih hidup. Yang paling senang muji-mujian datang Kanjeng Nabi, bahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diparingi hadiah. Hadiahnya adalah burdah niku surban warnane hijau, adalah sahabat Ka'ab bin Zuhair. Bahkan dikatakan di dalam satu riwayat, ketika sahabat Ka'ab bin Zuhair menika membacakan syair kepada Nabi Muhammad, sahabat-sahabat yang lain oleh Nabi Muhammad disuruh diam. Sahabat diam, dengarkan pujian-pujian syair dari sahabat Ka'ab bin Zuhair. Maka para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika kita memuji kepada Rasul, sebetulnya ada yang kita tiru. Wonten sing kita tiru, sinten? Sahabat Ka'ab bin Zuhair. Beliau ahli membuat syair untuk memuji Rasulullah. Lalu bagaimana Rasulullah nalika mendengarkan puji-pujian? Senang Pak, senang. Sampai Kanjeng Nabi memberikan hadiah namanya burdah. Burdah niku surban warnane napa? Ijo. 1000 tahun setelah sahabat Ka'ab bin Zuhair muncul namanya Imam Al-Busiri yang menyusun qasidah burdah. Jenengan saged mirsani wonten teng kitab Maulid Tiba Maulid Barzanji bagian rodok mburi niku wonten qasidah napa burdah. Amin tadzakuri ranim bizi salami mazzaj tadam anjara min muqalatin bidami maulai salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Mate mireng qasidah ini. Amin tadzakkuriji ronim bili salami mazaj tadam anjaro min muqlatin bidami. Namanya qasidah burdah. Qasidah burdah niki banyak kiai-kiai yang mengamalkan. Kathah kiai-kiai sing membaca qasidah burdah. Wonten sing seminggu ping pisan, wonten sing sebulan 1 kali, ada yang 1 tahun 1 kali. Mula ngapunten Bapak Ibu, jenengan mangke nak wangsul utawa nak saged TPQ Ar-Ridho. Terus nggih. TPQ Ar-Ridho sak mangke guru-gurune para asatid-asatidnya adakan waktu luang seminggu 1 kali atau 1 bulan 1 kali kumpul membaca qasidah nopo burdah. Membaca qasidah burdah ini dalam rangka zikir, dalam rangka wak dhewe memuji datang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Profesor Dr. Ki Haji Said Akil Sirot pernah mengatakan,
Dulu Al-Imam Al-Busiri yang mengarang Qasidah Burdah ini sakit, boten sakit melampah. Coro sakniki sakitnya niku kados sakit stroke. Di dalam sakitnya beliau niku ngimpi kepanggih Kanjeng Nabi. Lajeng para bapak ibu beliau kepanggih kalih Kanjeng Nabi, matur datang Kanjeng Nabi, ya Rasul, izinkan saya membuat syair kepada panjenengan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, oke, buat syair. Akhirnya dibuat syair. Begitu syairnya sudah selesai, Al-Imam Al-Busiri ketemu lagi dengan Rasul. Maka kemudian Imam Busiri ini setoran, ada sekitar 160 nazam qasidah burdah. Beliau setoran datang Kanjeng Nabi, amin tadakuri jironim bili salami mazat tadam anjaro memuklatin bidami, sampai rampung. Begitu rampung maca qasidah burdah, keesokan harinya penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulon jenengan maos qasidah burdah wa min fadilatihi, na awak dewe sakit insyaallah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loro diwaosaken niku tapi ojo kelalen, tetep awak dewe berobat nggih napa. Sampeyan loro mboten berobat nggur maca niku nggih kurang pas nggih napa. Tetap berobat, tetap baca doa, tetap insya Allah diberikan cepat sembuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat para jamaah rahimakumullah. Balik teng sahabat Ka'ab bin Zuhair. Sahabat Ka'ab bin Zuhair menika merupakan sahabat pertama yang biasa memuji Rasulullah. Maka akhirnya kebiasaan memuji datang Kanjeng Nabi ini turun menurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Sak sampunipun Kanjeng Nabi Muhammad sedo muncul Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin dimulai saking sahabat Abu Bakar Siddiq, lajeng Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, lajeng Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin memimpin umat Islam kurang lebih 29 tahun para bapak ibu. Sak sampunipun Sayyidina Ali kalah perang kali Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, maka dilanjutkan dengan kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah. Bani Umayyah ini tidak terlalu lama para bapak ibu hadirin wal hadirat. Sak sampunipun Bani Umayyah kalah perang kali Bani Abbasiyah, maka kemudian kekhalifahan Islam dipimpin oleh Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah memimpin umat Islam ini sekitar 787 tahun. Niku paling suwi niku kekhalifahan Bani Abbasiyah. Nah, di dalam kekhalifahan Bani Abbasiyah niki ada seorang perempuan. Wonten wong wadon arane Khayzuran. Arane sinten? Khayzuran. Khayzuran niki bojone Khalifah Al-Mahdi bin Mansur Al-Abbasi. Gadah putra kalih, pertama Khalifah Al-Hadi, sing nomor kalih putrane arane Khalifah Harun Ar-Rasyid. Mula awak dhewe sering mireng Khalifah Harun Ar-Rasyid tapi mboten ngertos ibune sinten. Maka ibunya Khalifah Harun Ar-Rasyid adalah Khayzuran. Khayzuran punya suami namanya Khalifah Al-Mahdi bin Mansur Al-Abbasi. Tahun berapa? 170 Hijriah. Jadi sak sampunipun Kanjeng Nabi hijrah teng Madinah, selisih 170 tahun, ada seorang perempuan Khayzuran namanya memerintahkan kepada anaknya yang menjadi khalifah yakni Harun Ar-Rasyid, wahai anakku Harun Ar-Rasyid, perintahkan orang Mekah dan orang Madinah semua bermaulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keteranganipun wonten teng kitab Wafail Wafa bi Akhbaril Mustafa yang ditulis oleh Al-Imam Salahuddin Al-Itar. Menika kitabipun jarang wonten teng daleme Habib Lutfi, kedahipun difotokopi. Boten kenging dibeto wangsul sebab kitabnya langka.
dan ini jarang diterangkan. Maka mireng jenengan keterangan kados ngeten longko para jarang, hampir tidak pernah diterangkan oleh para penceramah-penceramah ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Khaizuran ini istimewa. Khaizuran ini ibuke Khalifah Harun ar-Rasyid ini istimewa. Sebab kenapa? Beliau bukan hanya orang yang ahli fikih, bukan hanya orang ahli hadis, tetapi Khaizuran adalah orang yang mempertahankan sejarah. Sebab nopo, kalau sampai sejarah itu hilang, maka kita akan kehilangan bukti sejarah. Kalau bukti sejarah itu hilang, bukan tidak mungkin para bapak ibu sak mangke awak dhewe diarani nggadah nabi, tapi nabine ora ana. Duwe nabi, duwe kuburane nanti wis ora ana. Agamamu agama hoa. Bisa-bisa agamane awak dhewe diarani agama napa? Hoa, sebab napa? Tidak ada bukti napa? Sejarah. Mula awake dhewe ngawontenaken acara maulid niki adalah untuk mengingat bahwa kita punya nabi. Kita punya sejarah yang luar biasa. Sehingga ampun ngantos peringatan maulid nabi niki habis. Karena ngapunten kula badhe tanglet, jenengan niku tipe wong sing senengane maca napa senengane mirengake dongengan? Nah, maca kalih dongeng sampean seneng sing pundi? Ngrungokke dongengan. Mun jenengan nek dikon maca rada angel terus napa mboten? Wedale mboten wonten, ra kober, tapi nek kon ngrungokke wong dongeng seneng terus napa mboten? Lah awake dhewe ngoten rata-rata pengajian niku ndongeng napa maca dhewe-dhewe. Ndongeng. Maka dalu niki kula badhe ndongeng tentang sejarah maulid. Pertama kali maulid itu tentang pujian adalah sahabat Ka'ab bin Zuhair. Maka kemudian dilanjutkan oleh seorang perempuan namanya Khaizuran. Khaizuran mergo duwe anak khalifah arane Harun ar-Rasyid, perintah mumpung awakmu jadi pimpinan, perintahkan kepada masyarakat baca maulid supaya sejarah Rasulullah tidak hilang. Cuma para bapak ibu, ketika Khaizuran menika memerintahkan Harun ar-Rasyid jadi khalifah, peringatan maulid Nabi belum besar. Sederhana, hanya moco-moco nasar ngoten wae. Moco asar, baca asar, baca nasar, abda'u bismillah dan lain sebagainya, abtadil imla bismidzatil aliyah dan seterusnya. Qasidah Lalu pertanyaan pun, siapa yang membesarkan maulid pertama kali? Yang membesarkan maulid pertama kali adalah Mudhaffaruddin al-Quburi, penguasa Irbil Irak. Niki adalah adik ipar daripada Salahuddin al-Ayyubi. Mula ngapunten, nak wonten tiyang sanjan sing gedhekke maulid pertama kali Salahuddin al-Ayyubi, bukan. Salahuddin al-Ayyubi membaca maulid kepada para tentara salibis, tentara untuk menumpas salibis. Itu bukan membesarkan, hanya membaca supados tentara niki wau saged semangat melawan orang-orang Nasrani, melawan orang-orang salibis dari Eropa. Maka dibacakan maulid oleh Salahuddin al-Ayyubi. Tapi yang membesarkan maulid bukan Salahuddin al-Ayyubi, namanya Mudhaffaruddin al-Quburi, penguasa Irbil Irak. Istimewa, nak ngawontenake acara maulid nyembelah unta niku jumlahe 100. Misal niki nak siji unta niku regane 50 juta. Ping 100 pun pinten. Bukan hanya nyembelah unta, bahkan diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, Imam Mudhaffaruddin al-Quburi ini nak ngawontenake maulid bukan hanya nyembelah unta, bahkan nyembelah sapi niku 1000 sapi, ayam ribuan ayam. Lu nak iso nyembelah ribuan sapi, nopo malih nggur ayam.
wedhus ribuan wedhus, Masya Allah luar biasa. Maka Bapak Ibu, sejarah pertama kali yang membesarkan maulid adalah Muzaffaruddin Al-Qukburi, ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Masya Allah luar biasa. Maka kemudian tradisi maulid Nabi ini turun menurun sampai kemudian dinasti Abbasiyah digantikan oleh dinasti Utsmaniyah. Dinasti Utsmaniyah ini pusatnya di Turki. Turki niku Turki Pak, boten turunan kidul, boten. Turki asli Eropa. Nah, ketika Khalifah Turki Utsmani menguasai dunia Islam, maka kemudian bermunculan para ulama menyebar ke seluruh antero dunia, termasuk teng Indonesia. Maka di Indonesia ada Wali Songo. Wali Songo angkatan pertama. Wali Songo niku Bapak Ibu ada beberapa angkatan, ada beberapa bagian. Ada bagian pertama, pemimpinnya dulu namanya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim menika makomipun wonten teng Gresik. Sak rombongan kali Syekh Maulana Malik Ibrahim wonten Syekh Ahmad Jumadil Kubro. Syekh Ahmad Jumadil Kubro niki makomipun wonten teng Mojokerto. Ada kemudian di Gunung Tidar namanya Syekh Subakir, dan Syekh Subakir niki dikenal sebagai penumbal tanah Jawa. Syekh Subakir wonten Syekh Maulana Ishak teng daerah Banten. Niki adalah generasi Wali Songo tingkatan pertama. Cuma kula mboten hafal. Sing hafal niku nggur Syekh Maulana Malik Ibrahim, mergo kula tiyang Jawa Timur hafal niku Gresik. Sing Trowulan Mojokerto Syekh Jumadil Kubro. Sing nate kula munggah gunung sampai menggeh niku Gunung Tidar niku Syekh Subakir. Nate ziarah teng Syekh Maulana Ishak, Syekh Maulana Hasanuddin wonten teng Banten. Niki adalah Wali Songo angkatan pertama. Mangke wonten Wali Songo angkatan kedua. Wali Songo angkatan kedua niku Raden Rahmat atau yang sering kita sebut dengan Sunan Ampel. Mula ngapunten, karakteristik nggih, karakternya Wali Songo tingkatan kedua, angkatan kedua niki rata-rata adalah pantura. Daerah nopone, daerah dakwahnya adalah pantura, mulai dari Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Demak, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, sampai ke Cirebon wonten Sunan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Niku sedaya karakternya adalah pantura. Tapi kalau nopo angkatan pertama niku karakternya adalah pantai selatan. Lah nang opo kok pantai selatan? Karena para Bapak Ibu, biyen wong Jawa sing paling medeni sihirnya itu adalah bagian Jawa bagian selatan, termasuk Wonosobo. Masya Allah, Wonosobo, Dieng. Maka di tengah-tengah Dieng, Lombah Dieng, di situ ada candi. Dulu peradabannya sudah maju luar biasa. Wonosobo niku ngeri Bapak Ibu. Orang-orang Wonosobo zaman dulu ketika Syekh Subakir masih hidup niki nak ngawontenake ritual niku mangane menungso. Lho niki istimewa. Jawa biyen niku Masya Allah medeni. Maka kemudian dikenal dengan penumbal tanah Jawa niku Syekh Subakir. Syekh Subakir niki sing numbali tanah Jawa. Maka kemudian Wali Songo angkatan kedua niki pun tenang, sudah tidak menghadapi sihir. Pun boten patoson menghadapi nopo sihir. Mergo sihir sing gede-gede niku sudah ditumpas oleh sinten? Syekh Subakir, rombongan Wali Songo angkatan pertama. Bahkan di daerah Banyuwangi para Bapak pojok niku tasih wonten hutan yang sampai saat ini merupakan hutan lindung. Di sana ada makam yang baru ditemukan.
dan diperkirakan usianya lebih tua daripada makam para wali songo angkatan kedua atau yang ada di daerah Pantura. Iki para bapak ibu hadirin wal hadirat, lho awak dhewe kudu ngerti ngaten niki. Sebab kula panjenengan sami asal usul Islame awak dhewe nggih saking wali songo niki, Pak. Asal usul Islam kula panjenengan ini adalah dari wali songo angkatan pertama, wonten angkatan kedua, wonten angkatan ketiga, sampai beberapa pendapat niku ada yang mengatakan wali songo tingkatannya sampai 6, tingkatan sampai ke 6, sampai Sultan Raden Fatah. Sultan Raden Fatah Demak niku para bapak ibu hadirin wal hadirat, dulu ada namanya peringatan sekatenan. Dulu ada peringatan sekatenan. Sekatenan niku para bapak ibu diambil dari kata syahadatain. Mergo wong Jawa ngomong syahadatain rada angel dadine napa? Sekatenan. Lah praktek sekatenan di dalamnya kayak apa ya? Dibacakan maulid. Dibacakan maulid terus kathah niku sing arane gedang, buah-buahan dan lain sebagainya. Sebab nopo pada umumnya gedang-gedang dan buah-buahan itu pada bulan Rabiul Awal niku do muncul sedaya. Buah-buahannya luar